Setiap orang ketika melihat video hipnotis pasti pengen menjadi ahli hipnotis. Kok mudah sekali, bagaimana cara menerapkan, hanya jentikan jari kok bisa tidur orang tersebut. Nah, itu apa rahasianya dan bagaimana cara menguasainya? Dan tentunya Anda menjadi ahli dalam menghipnotis. Ini cocok ditonton oleh pemula atau seorang profesional. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, dan bagi Anda yang ingin mengikuti kelas pelatihan, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Spesial video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi master hipnotis yang mampu menghipnotis seorang dimanapun dan kapanpun. Yang pertama, bagi pemula, ketika Anda ingin menguasai keilmuan hipnotis, yaitu Anda ya wajib belajar. Karena tanpa Anda belajar, maka juga Anda tidak bisa menghipnotis seseorang. Belajar ini Anda bisa belajar lewat buku, lewat video, bisa juga mengikuti kelas pelatihan. Yang namanya orang belajar ya pasti perlu yang namanya proses. Jadi istilahnya ya tetap belajar gitu. Jadi tanpa Anda belajar, maka Anda juga tidak bisa menguasai yang namanya ilmu hipnotis. Jadi belajarnya itu bebas ya, bisa lewat buku, bisa lihat video seperti ini, lihat di YouTube dan sebagainya. Bisa juga Anda mengikuti kelas pelatihan seperti itu, baik di workshop atau kelas privat. Selanjutnya yang kedua yang perlu Anda lakukan itu seperti ini. Ketika Anda sudah menguasai yang namanya teorinya, terus konsep-konsepnya, setelah Anda membaca buku, melihat video, yang paling utama adalah Anda mempraktekkan keilmuan yang sudah Anda pelajari. Seperti itu. Jadi tanpa Anda mempraktekkan keilmuannya, samalnya itu juga percuma. Jadi ketika Anda sudah mengikuti kelas pelatihan atau membaca buku, melihat video, tugas selanjutnya adalah Anda mempraktekkan apa yang sudah Anda pahami, sudah Anda baca dari buku atau sudah Anda mengikuti kelas pelatihan, maka dipraktekkan keilmuannya. Dan setelah itu Anda coba menganalisa apakah sudah tepat atau belum. Jadi ketika Anda sudah mempraktekkan keilmuan itu, maka Anda akan tahu, wah kurangnya yang mana. Apabila Anda mengikuti kelas pelatihan, biasanya ada yang namanya sesi konsultasi. Nah, ketika Anda mempraktekkan ternyata kok kesulitan atau kurang pas, nah Anda bisa konsultasi dengan trainer atau orang yang mengajar Anda. Tetapi ketika Anda tidak bisa mengikuti kelas pelatihan, maka Anda balik lagi baca buku yang Anda pelajari. Bisa jadi ada yang namanya miskomunikasi. Itu yang kedua ya. Jadi wajib mempraktekkan keilmuannya. Sudah dipelajari tadi dari Anda membaca buku, lihat video atau mengikuti pelatihan. Tugas selanjutnya yang ketiga, Anda mempraktekkan induksi. Nah, apa itu induksi? Induksi adalah proses bagaimana membuat orang itu masuk ke kondisi pikiran bawah sadar. Misal dengan kata-kata fokus, semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Dan juga dikatakan dengan tidur, semakin lelap. Nah, itu yang namanya induksi. Induksi itu banyak sekali ya. Ada yang namanya induksi relaksasi, ada yang namanya shock induksi. Nah, shock induksi adalah hipnotis cepat. Jadi menghipnotiskan dengan salaman, dengan tatapan mata dan sebagainya. Dan itu dipelajari juga ya di keilmuan ilmu hipnotis. Kalau di ilmu gendam biasanya induksinya dengan transferan energi ke orang yang mau digendam, sehingga orang itu masuk lubang, masuk kondisi trance. Begitu juga dengan induksi hipnoterapi. Kalau hipnoterapi maka dilakukan yang namanya relaksasi pikiran. Ketika Anda sudah melakukan induksi, langkah selanjutnya adalah Anda wajib memahami yang namanya sugesti. Nah, pemberian sugesti ini juga wajib dipahami ya. Karena apa? Karena sugesti itu juga berbeda-beda perannya. Ada yang digunakan untuk pertunjukan, contoh hipnotis yang sering kita lihat di TV, di TikTok, di YouTube. Nah, itu ada cara-caranya ya. Jadi sugestinya itu seperti apa? Berbeda ketika Anda melakukan yang namanya hipnoterapi. Ketika Anda melakukan yang namanya hipnoterapi, otomatis Anda wajib mengetahui yang namanya teknik-teknik atau skill hipnoterapi itu sugestinya seperti apa. Contoh penyakit psikis itu seperti apa sugestinya, penyakit psikosomatis itu seperti apa penanganannya, dan semuanya ini wajib dipelajari ya. Ketika Anda mempelajari ini, maka Anda juga bisa dikatakan sudah menjadi master. Kenapa? Karena Anda mengetahui yang namanya sugesti. Ternyata sugesti hipnotis bukan asal sekedar ngomong, tapi
ada tata caranya, ada konsep-konsepnya, ada tahap-tahapannya. Itu yang dinamakan sugesti. Dari semuanya yang kita pelajari di awal sampai akhir ini, jadi kunci utama ketika Anda mau menguasai yang namanya ilmu hipnotis, yaitu Anda wajib memahami yang namanya komunikasi. Jadi Anda wajib bisa berkomunikasi ya. Tanpa ada yang namanya komunikasi, baik secara verbal atau non verbal atau secara energi, maka sugesti itu atau Anda ketika melakukan hipnotis juga kurang efektif. Kenapa? Karena ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu terapi atau penyembuhan berbasis mempengaruhi, maka itu semuanya menggunakan yang namanya 3 sugesti atau 3 komunikasi, baik secara verbal, non verbal, sama energi. Jadi semuanya itu ada tata caranya, ada langkah-langkahnya. Dengan menerapkan semuanya yang saya sampaikan di sini, maka Anda akan cepat sekali menjadi seorang master hipnotis. Oke, dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menemukan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila saya upload, Anda mendapatkan notifikasinya. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti kelas pelatihan ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, Anda bisa bergabung di kelas pelatihan saya baik secara privat atau kelas pelatihan jarak jauh, yaitu kelas online. Saya Iri, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.